Allahumma salli ala Muhammad. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. La yudhilu ahadan minkum, tidak ada satupun yang dimasukkan amaluhul jannah ke dalam surga karena amal-amalnya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak satupun yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka karena amal-amalnya, wala ana, dan juga tanpa terkecuali juga aku, katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa birahmatin minallah, kecuali itu semua berkat rahmat dari Allah. Jadi kita besok dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah, itu bukan karena amal-amal kita, namun semua berkat rahmat Allah. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بحضرة إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanil malik ya qalam bil zawli muqtabbil tabarakal hamdu minat wasrahu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa
Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanaza'am qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi jali wal khairati wa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan ya Rabbi bil qabli wasati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin biyafirul ghaffar udami azallati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim surah al-an'am ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Aghairallahi attahidu waliyam fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Aghairallah, apakah selain Allah attahidu waliyan, aku akan menjadikan waliyan, pelindungku, fatiris samawati wal ard, sedangkan Allah fatiris samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi, wa huwa yut'imu, dan dia yang memberi makan, wala yut'am, dan dia tidak butuh makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, inni sesungguhnya aku umirtu
memerintahkan, mengerjakan an akuna, agar aku menjadi awwalan, yang awal, yang pertama, man aslama, manusia yang selamat, yang pasrah, wala takunanna minal musyrikin, dan tidak menjadikan minal musyrikin golongan dari orang-orang yang musyrik. Jadi pada ayat ini dan sebelumnya banyak perintah dari Allah. Qul siru fil ardi. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, siru fil ardi, jelajahilah kalian fil ardi, atas muka bumi. Ayat selanjutnya, qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul, katakanlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, liman ma fis samawati wal ardh, milik siapa apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Terus yang sekarang, qul aw ghairallah, petanda bahwa yang diberi petunjuk, yang diberi nasihat, yang diberi kabar gembira, yang diberi peringatan, sulit, bahkan tidak mau untuk menerima, bahkan menolak, bahkan mendustakannya. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, apa yang harus dikatakan? Aghairallahi attahidu, aghairallahi attahidu waliyan, apakah selain Allah attahidu waliyan, aku jadikan wali, aku jadikan pelindungku? Pertanyaan yang menumpuk bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan selain Allah, kepada orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Inilah pertanyaan yang menumpuk kepada mereka, menegaskan bahwasannya, masa aku akan menjadikan wali, menjadikan pelindungku Allah, apakah selain Allah attahidu waliyan, aku akan jadikan pelindungku, penolongku? Padahal selain Allah itu adalah makhluk yang dhaif, yang tidak bisa mencelakakan dan juga tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, memberi mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Kejadian-kejadian yang menimpa kepada para rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kaumnya Nabi Nuh, banyak yang membangkang, kemudian ditenggelamkan oleh banjir bandang oleh Allah.
kepada kaumnya Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, raja yang kejam. Tatkala ada di perbatasan di antara kejaran Fir'aun dan di depannya adalah lautan, banyak orang yang putus asa dari rahmat Allah, kecuali Kanjeng Nabi Musa yang memberi semangat, memberi motivasi kepada kaumnya. Inna ma'i Rabbi, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, yaitu Allah. Kalau Allah sudah bersama kita, kalau Allah sudah berpihak kepada kita, maka tidak ada kata mustahil bagi Allah karena Allah menghendaki sesuatu. Kemudian Allah mewahyukan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk anidrib, untuk memukulkan tongkatnya itu kepada lautan yang berada di depannya. Apa yang terjadi? Lautan itu terbelah, airnya terbelah, menggunung, terciptalah jalan, terjadilah hal yang luar biasa yang disebutkan mukjizat. Air terbelah menjadi dua, kemudian menjadi penyelamat, wasilah bagi Kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Setelah sampai di daratan lagi, pasukannya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun yang sedang mengejar, tepat berada di tengah-tengah lautan. Kemudian Allah memerintahkan lagi untuk memukulkan tongkatnya pada lautan. Seketika itu lautan tertutup kembali. Kemudian Fir'aun beserta pengikutnya ditenggelamkan di lautan merah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat, tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu kita keluar dari kesulitan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kekuatan kepada kita kecuali kekuatan itu dari Allah. Ngapain kita percaya adanya kekuatan selain dari kekuatannya Allah? Terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kadang kita suudzon, kemudian kita diarahkan oleh setan untuk meminta jalan keluar kepada mbah dukun, paranormal, orang pinter ngibuli ya. Kemudian ini warung Anda ini enggak laku-laku karena ada orang yang zalim ditaburi oleh tanah kuburan. Ini
ada pendeman, ada kiriman dari orang yang iri sehingga warung Anda ini nggak laku-laku. Kemudian diberi azimah, kemudian diberi air untuk disiramkan di terasnya. Ini menandakan bahwa kita percaya bahwa ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ingin mendapatkan rezeki dari Allah, ingin mendapatkan jalan keluar dari Allah, syaratnya kita harus waliyan. Kita harus mendekat. Wali maknanya dekat, qorib. Wali, kadang kita orang mukmin jadi walinya Allah, maksudnya adalah hamba yang dekat dengan Allah. Sedangkan Allah waliyan menjadi kedekatan kita, sehingga tatkala kita dekat dengan Allah, Allah akan menjadi pelindung kita. Kita akan dilindungi oleh Allah dari musibah, dari bala, dari kezaliman. Allah waliyan. Terus kekasih-kekasihnya Allah, kedekatan-kedekatannya Allah adalah aulia Allah. Wali la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-walinya Allah akan merasa tenang karena dia dekat dengan Allah. Wali-walinya Allah tidak ada khauf, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan tatkala memandang masa depan. Wali-walinya Allah tidak ada kesedihan, walahum yahzanun, tidak ada kecil hati, minder, sedih hati, tidak ada. Karena dosa-dosa yang lampau yang sudah terjadi, Allah memberi kabar bahwa dosa-dosa kita telah terampuni. Itulah wali-walinya Allah. Dia akan pede, hidupnya akan pede, percaya diri. Pede dia orangnya, memandang, menatap masa depan, tidak ada rasa takut, karena masa depannya sudah dijamin oleh Allah, dijamin kesuksesannya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak ada pula bersedih hati atas dosa-dosa yang banyak yang pernah kita lakukan, karena janjinya Allah, asalkan kita bertaubat sungguh-sungguh, ampunannya Allah lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, aghairallahi attakhidhu waliyan, apakah aku akan mengambil wali, pelindung, Tuhan, aghairallah, dari selain Allah? Kalau sampai itu terjadi, berarti kita amatlah jahil, amatlah bodoh. Sedangkan Allah Fatiris samawati wal ardh, Fatir, pencipta yang tanpa contoh, itu namanya Fatir, pencipta tanpa contoh. Fatiris samawati wal ardh,
pencipta langit tanpa ada contoh langit sebelumnya, pencipta langit tanpa ada tiang-tiang penyangga, wal ardi, dan pencipta bumi. Dari langit dan bumi ini, wa huwa yut'imu, dan dialah Allah yang memberi makan kita, wa la yut'am, dan Allah tidak butuh makan. Kalau makhluknya butuh makan, Allah tidak butuh makan. Allah nggak butuh kepada makhluknya, karena makanan juga makhluk. Namun kita sebagai makhluk yang butuh Allah. Qul, katakan ya Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah, an akuna awwala man aslama, agar supaya aku menjadi awal, orang yang pertama kali yang mengawali, man aslama, orang yang diselamatkan, orang yang menyerahkan diri, yang pasrah. Wala takunanna minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang termasuk menjadi minal musyrikin, dari kelompok orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang percaya bahwa ada kekuatan dari selain Allah. Hati-hati, ini pertanyaan. Inni umirtu aghairallah, ini semua pertanyaan yang menohok kepada kita. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa musyrik. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang musyrik yang mempunyai jiwa-jiwa syirik. Jangan sampai, karena musyrik ini adalah kezaliman yang besar, zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, itu syirik. Menyekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya, itu namanya syirik. Jangan sampai itu terjadi. Awalnya sombong, mempunyai sifat sombong. Kenapa kok sombong? Karena diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan harta, sombong. Diberi pangkat jabatan yang tinggi, menjadikan dirinya sombong. Hati-hati. Diberikan kecerdasan, kepintaran, sombong hingga membodohi yang lainnya. Diberikan rupa yang tampan, sombong. Diberikan rupa yang cantik, sombong. Hati-hati, jangan sampai kelebihan-kelebihan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang diamanahkan kepada kita, berupa harta yang banyak, berupa pangkat jabatan yang tinggi, berupa kepintaran, kecerdasan otak kita, kenikmatan, diberi wajah yang tampan, rupawan, diberi nikmat berupa wajah yang cantik jelita, menyebabkan diri kita menjadi sombong. Menjadi sombong, kemudian angkuh, tatkala diberi nasihat tidak mau menutup hatinya dari petunjuk Allah. Kafir namanya. Kafir, menutup dirinya dari petunjuk Allah. Nasihat-nasihat, kritikan-kritikan yang membangun kita abaikan, kita dustai, kita ingkari, kita durhakai.
Al-Baqarah ayat 7. Gimana? Al-Baqarah ayat 7. Gimana? Apa? Ayat 7. Ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat 7. Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isawatu wa lahum adzabun 'adzim. Awalnya ingkar, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Diberi nasihat, tak diberi nasihat, sama saja mereka tetap tidak mau. Akhirnya mereka kunci hatinya, mereka sendiri yang mengunci. Gak mau membuka hatinya untuk petunjuk Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah tertutup, hatinya sudah terkunci mati. Kemudian apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengarannya juga tertutup. Wa ala absarihim. Penglihatannya juga tertutup dari kebenaran. Melihatnya, kalau tentang kebenaran sudah tertutup. Kupingnya, pendengarannya, kalau tentang kebenaran sudah tertutup. Itu menandakan bahwa hatinya sudah terkunci mati dari petunjuk Allah, sehingga kebenaran yang datang kepadanya tidak sampai ke dalam hatinya. Sudah tidak punya rasa, akhirnya tidak punya perasaan. Gak punya perasaan itu orang. Sudah tahu dia terjatuh, tertimpa tangga, kok masih didolimi seperti itu. Gak punya perasaan. Makanya dusta, tak kala ada orang kelaparan di depan kita, meminta sesuap nasi kepada kita tidak ada actionnya, cuma kita bisa ngomong, duh kasihan ya, kasihan dia, sudah 3 hari katanya nggak makan. Tapi kita tidak memberi sesuatu kepada mereka, kita adalah pendusta agama. Kasihan dia kelaparan katanya, namun kita tidak memberi sesuap nasi, atau tidak bisa memotivasi orang lain untuk memberi sesuap nasi, kita termasuk pendusta agama. Hati-hati. Cuma ngomong doang, dalam aplikasinya amalnya tidak ada, kita termasuk pendusta agama. Hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa musyrik, jiwa-jiwa pendusta ada di dalam jiwa kita. Makanya kita harus introspeksi diri. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, inni akhafu, sesungguhnya aku takut in asaitu rabbi adzab yaumin adzim, jikalau aku asaitu bermaksiat, mendurhakai Rabbi Tuhanku, karena nantinya kalau sampai aku mendurhakai Tuhanku, adzab yaumin adzim,
kelak akan ditimpakan adab yaumin, di suatu hari, yaitu hari kiamat, azim, yang besar adabnya. Akhaf adalah yakhshallah, kecintaan yang amat sangat kepada Allah. Jadi takut ya, takut cintanya tidak terbalaskan, takut tidak mendapatkan cinta dari Allah, takut ditinggalkan oleh Allah, takut kehidupannya tidak diridhoi oleh Allah. Makanya dia tidak akan pernah untuk mendurhakai Allah. Karena kalau kita sudah ditinggalkan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, itulah yang dinamakan adzabun azim, azab yang amat pedih, yang amat besar. Apabila kita tidak mendapatkan ridho dari Allah, Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Ini kebalikannya. Man yusraf anhu, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah, anhu, dari azab yaumin azim, azab yang agung, azab yang besar itu, yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, faqad rahimahu, maka sungguh-sungguh dia mendapatkan rahmat dari Allah. Tatkala kita mendapatkan rahmat dari Allah, wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah yang dinamakan kemenangan yang nyata, keberuntungan yang nyata tatkala kita mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi tatkala kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka itulah keberuntungan yang nyata, kemenangan yang nyata dari Allah. Di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga, itu namanya fawzul kabir, kemenangan yang besar. Jadi kita jangan sampai sombong atas amal-amal yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah dari kita sendiri, semuanya dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan semuanya berasal dari Allah. Gimana dalilnya? Ma'asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang terjadi kepada kita itu dari hal kebaikan, maka ingat kebaikan itu asalnya dari Allah. Jadi tatkala kita diberi amanah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa qiyamul lail tiap malam, bisa bangun tiap malam jam 2 malam, mandi, sholat tahajud, berzikir, qiraatil Quran, menghafal Quran, murojaah, diberi kekuatan itu oleh Allah. Jangan sampai kita sombong atas amal-amal yang kita lakukan.
diberi kemampuan oleh Allah bisa sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, diberi kekuatan oleh Allah bisa qiyamul lail, bisa sholat tahajud, bisa berzikir beristighfar, bisa mengaji qiraatil Quran, bisa sholat duha, bisa dipermudah menghafal Quran. Jangan sampai kemudahan-kemudahan berupa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita mempunyai sifat sombong. Karena kalau kita sudah sombong, kita sudah angkuh, akhirnya kita tidak mau mendapat nasihat, mendapat pendapat yang membangun, kritikan yang membangun dari orang lain, karena merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, sholatnya lebih sergap dari orang lain, ibadahnya lebih khusyuk daripada orang lain, tahajudnya lebih banyak daripada orang lain, menghatam Qur'annya lebih banyak daripada orang lain, benih-benih sifat kesombongan akan menutupi hati kita dari petunjuk Allah. Sombong, kalau sudah sombong kafir, kalau sudah kafir musyrik. Makanya hati-hati, jangan sampai kita sombong atas amal-amal yang kita lakukan selama ini, amal-amal kebaikan yang kita lakukan selama ini, karena semua itu asalnya dari Allah. Jangan sampai kita sombong dengan amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita, karena besok tatkala kita dimasukkan surga oleh Allah bukan disebabkan karena amal-amal yang kita lakukan, namun semua berkat rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah gimana? La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. La yudhilu ahadan minkum, tidak ada satupun yang dimasukkan amaluhul jannah ke dalam surga karena amal-amalnya, wala yujiruhu minan nar, dan tidak satupun yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka karena amal-amalnya, wala ana, dan juga tanpa terkecuali juga aku, katanya Rasulullah Muhammad SAW, illa birahmatin minallah, kecuali itu semua berkat rahmat dari Allah. Jadi kita besok dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah,
itu bukan karena amal-amal kita, namun semua berkat rahmat Allah. Jadi jangan sampai ada kesombongan, merasa lebih karena amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau sudah mempunyai jiwa-jiwa seperti itu, tidak akan sombong, karena telah menyadari semua kebaikan yang kita lakukan semuanya adalah kekuatan asalnya dari Allah. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang diselamatkan, yang dihindarkan oleh Allah anhu dari azab api nerakanya Allah, yauma idzin pada hari itu, yaitu hari yaumil qiyamah, faqad rahimahu, maka sungguh-sungguh orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai kita berbangga, apalagi sombong atas amal-amal yang kita lakukan. Tetap tawaddulah, tetap rendah hatilah di hadapannya Allah. Jangan sombong. Kalau sombong akan membawa kebinasaan. Kalau sombong akan membawa kebinasaan. Gak boleh sombong. Diberi wajah yang ganteng, tampan rupawan, jangan sombong, tapi syukuri. Diberi wajah cantik jelita, jangan sombong, syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya syukur. Tatkala kita syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, maka sungguh akan menambah sapa Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Ganteng, tampan, bersyukur, tambah ganteng. Inner personnya akan nampak, inner beauty-nya akan nampak, inner personalnya akan nampak. Ada cahaya, ada nur, ada kekuatan dari dalam jiwanya akan tampak kepada wajahnya, akan jentrong, akan bersinar wajahnya dari dalam hatinya. Jadi tatkala orang memandangnya, meneduhkan, menyejukkan, tutur katanya lemah lembut, itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang diberi mahkota takwa oleh Allah, tentunya kita termasuk keluarga besar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena daunnya Kanjeng Nabi Muhammad, kullu taqiyyin alu Muhammadin, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditingkatkan iman takwa kita oleh Allah, sehingga kita diberi mahkota takwa oleh Allah dan diakui menjadi umat Rasulullah dan diakui menjadi keluarga besar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil waj'al
jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.